Nah, kemudian setelah itu Pak Edi kan Sesmenko, Pak. Ini Ya, ceritanya gimana nih, Pak? Beralih ke ya. Oke, Pak Marwanto. Jadi kemudian terkait dengan penugasan saya di Sesmenko itu memang ada ceritanya gitu. Oke, Pak Marwanto. Jadi kemudian terkait dengan penugasan saya di Sesmenko itu memang ada ceritanya gitu. Pada waktu Bu Sri Mulyani ditunjuk oleh Presiden sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian, ya, karena Pak Budiono waktu itu mau ke BI Bank Indonesia, ya betul sebagai betul ya, Gubernur Pak. Bank Indonesia. Jadi Iya, Bu iya. Menteri Merangkap kan, Pak? merangkap, Iya, merangkap betul, ya. sebagai Menteri Keuangan, merangkap pelaksana tugas Menko Perekonomian. Iya, iya. Nah, ceritanya ini kita lagi makan siang nih, kemudian saya hadir di makan siang itu, Ibu Menteri, Bu Sri Mulyani, dan Pak Marsilam Simanjuntak. Oh, Pak Pak Marsilam. Ya. Simanjuntak itu sebagai tenaga ya. Iya, tenaga. Tenaga, istilah mereka dulu itu tenaga lah ya. Tenaga, ya. Nah, Betul, tenaga, betul, ya. tenaga ahli lah gitu yang Iya. diperbantukan kepada Menteri Keuangan. Beliau meninjak. Artinya kira-kira beginilah Pak Marsilam menyatakan, memberikan semacam warning gitu. Bu Menteri ini harus hati-hati, ya kan. Sekarang sudah ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menko Perekonomian. Ini jangan sampai prestasi yang sudah dicapai di sebagai Menteri Keuangan ini yang luar biasa ya, Pak luar ya. biasanya tadi, kemudian karena menjabat kemungkinan tidak fokus dan sebagainya gitu kan ya. Iya. Ini bisa berpengaruh terhadap betul, sangat logis Pak itu ya. penugasan mereka beliau sebagai Menteri Keuangan. Loh, terus Bu Ani bilang gini, loh terus apa yang harus saya lakukan Pak Marsilam? Gini dong, you mesti tunjuk orang yang kamu percaya, katanya begitu. Pak Marsilam itu kan berbicara sama Pak Bu Menteri kan bebas sekali itu tadi ya. To the point aja To ya, the Pak. point lah, tunjuk orang yang kamu percaya untuk sebagai Sesmenko di situ, yang nanti pekerjaan sehari-hari itu bisa dia yang nanganin. Gitu. Oh iya ya, betul ya. Loh, kalau gitu siapa ya? Ya gitu, siapa ya? Pak Marsilam enteng aja waktu jawabnya. Ya kenapa kamu susah-susah? Ini aja nih kayak gitu. Menunjuk saya langsung. Wah, saya kaget Pak. Waduh. Menko Perekonomian, opo ini saya nggak ngerti. Wah, lagi menikmati jadi staf ahli. Betul. Lagi senang-senangnya ikut tim reformasi dan sebagainya. Tapi oh ya Pak Edi, langsung ya Bu Ani kita tahu kan gimana, langsung mulai besok you langsung ke ikutin semua kegiatan yang ada di Menko Perekonomian. Waktu itu Sesmenko-nya siapa? Sesmenko-nya waktu itu Pak Jadi masih aktif Koswara. beliau? Siapa Pak? Oh iya, Pak iya. Kowara. Komarajaya. Pak Dr. Komarajaya. Pak Dokter, iya, betul, ya. Masih aktif dan beliau kan senior daripada Ibu Betul, Menteri. betul, dan beliau, ya betul, Bu Pak. Menteri begitu. Wah, saya gimana ini menjalankan tugasnya tadi? Karena ini tugas, udah. Saya datang ke Menko, setiap rapat saya ikutin ya. Dengan sendirinya orang-orang itu kan melihat saya ini siapa ini tadi ini ya kan? Kok harus ikut Bodyguard terus gitu? ini. Iya dan sebagainya. Wah, lama-lama saya nggak enak kan. Saya lapor kembali ke Bu Menteri, Bu. Ini saya setiap hari hadir ke sana tanpa ada semacam surat Penugasan ya Pak, yang jelas. Gitu. Jadi kalau memang betul Ibu mau mengangkat saya sebagai, mohon Bu supaya Kepresnya segera bisa diupayakan untuk bisa dikeluarkan. Oh iya benar, nanti saya bilang sama Bapak Presiden, Bu Menteri bilang gitu. Benar Pak, nggak lama kemudian turunlah Kepres penunjukan saya sebagai Sesmenko itu tadi, sehingga saya mempunyai suatu legalitas gitu ya untuk bisa ke sana. Nah, Pak Marwanto ini Menko Perekonomian ini kan merupakan kementerian koordinator ya, betul, yang dimana Pak Menko itu dibantu oleh deputi-deputi dari setiap kementerian yang beragam latar belakang. Jadi culture-nya berbeda. Betul. Jadi pada waktu saya masuk ke sana, wah ini nggak boleh nih tadi, seperti ini, ya kan? Jadi kita harus melting lah, harus bersatu gitu. Jadi pengalaman di Banda Aceh keluarlah. Jadi itu tugas saya pertama kali itu bagaimana agar supaya Menko ini betul-betul menyatu gitu ya, menyatu tanpa melihat
dari mana mereka Iya, itu berasal. betul, Lah mulailah saya dekatin satu-satu deputi-deputi yang tadi saya ajak ngomong, saya ini secara kekeluargaan kita temukan, akhirnya bisa Pak. Alhamdulillah ya. Bisa Pak. Jadi Saya kira itu tugas tidak mudah, Oh, Pak. tidak Karena mudah masing-masing memang. Tidak mudah. orang-orang pintar di bidangnya. pendekar-pendekar semuanya. Pak Mawanto tahu seperti Pak Wimpi, Iya, ya betul, kan? Pak. Iya, Kemudian Pak Bayu waktu Pak itu di Bayu situ. waktu itu, ya. Terus kemudian Bambang Susantono, Ya, betul, ya kan? betul. Yang dari Yang PU. sekarang di ADB ya, Pak? ADB, ya kan ADB, sebagai ya, betul. Vice President beliau Vice tadi. President, ya. Pokoknya pendekar-pendekar semua lah itu Ya, tadi. ya, ya. Tapi syukur alhamdulillah lah. Artinya saya akhirnya bisa diterima lah ya sama beliau-beliau ini tadi sebagai warga di Menko Perekonomian, dan bahkan lama kelamaan itu apa-apa bicarakan dulu sama Pak Ses, selalu begitu. Berarti keberterimaannya itu ada. Ya, memang merupakan suatu proses ya, dan itu ya tidak mudah dilakukan, tetapi menurut saya itu sangat penting Pak ya. Jadi human relation kita itu sangat penting, itu bagaimana agar supaya mereka itu, kalau orang trust kepada kita gitu ya, kalau orang trust, ukuran saya itu harus trust deh. Ya, Saya itu harus bisa dipercaya. Lah, untuk bisa dipercaya, pertama kita juga harus mempunyai suatu bekal ya, suatu bekal bahwa kita itu juga bisa gitu ya. Kita juga bisa, makanya belajar Pak. Saya tidak pernah berhenti dari belajar. Waktu di Menko Perekonomian itu kesempatan saya belajar banyak. Karena terjadi berbagai sektor kan ini berbagai sektor. Saya pelajarin semuanya itu tadi, walaupun general ya, walaupun general, tapi minimal saya harus tahu persis gitu ya. Karena sering saya itu diminta untuk memimpin rapat koordinasi gitu kan. Bagaimana orang itu akan percaya kepada kita di dalam proses pengambilan keputusan kalau saya tidak paham betul terhadap apa itu tadi. Nah, kuncinya di situ. Sehingga kalau mungkin untuk adik-adik ini, proses pembelajaran itu harus terus berlangsung sepanjang kita berkarir ya, jangan pernah berhenti. Misalnya saya ingat kemarin itu bagus sekali itu waktu saya ngikutin webinarnya pengembangan talenta ya. Sambutan dari Ibu Menteri Keuangan itu, jangan kalian berhenti bangga sampai di pencapaianmu di level university degree misalnya seperti doktor dan sebagainya. Jangan. Harus terus belajar. Saya sampai sekarang pun juga masih terus belajar. Untuk ukuran Bu Sri Mulyani ya Pak ya? Untuk ukuran Bu Sri Mulyani, beliau pun masih tetap harus terus belajar. Itu betul. Jadi itu yang harus kita lakukan sepanjang kita masih berkarir lah ya, gitu betul, ya. Betul, luar biasa. Nah itu mulainya Pak, saya di Menko, dan pengalaman karir saya di Menko itu terlama di dalam suatu jabatan di mana saya berkarier. Iya. Karena 6 tahun Pak, ya 6 tahun saya kira. Biasanya kalau di Bea Cukai dulu kan 1,5 tahun, 1,5 tahun gitu pindah. Paling lama saya waktu jadi dirjen hampir 4 tahun, tetapi ini 6 tahun. 6 tahun. Yang bukan merupakan bukan rumpun keahlian ya. Rumpun keahlian saya dulu. Betul. Tapi itu Pak, berarti itu menjadi sebuah bukti ya. Pak Edi proven kalau Pak Edi is genuine leader gitulah gitu ya. Bisa melit, mengajak gitu, mencari sinergi. Para tokoh, meskipun tokoh-tokoh itu juga tokoh prominent di bidangnya kan Pak ya. Saya kira ini tidak mudah. Dan 6 tahun Pak. Dan saya perhatikan Pak, berbeda dengan Kementerian Keuangan yang sebetulnya Menteri Keuangan biasanya terbebas dari quote-unquote politik gitu ya. Betul. Saya perhatikan zaman Pak Edi itu kelihatannya kan tokoh-tokoh politik ya Pak ya. Bagaimana Pak melayani, berhubungan, deal with gitu. Beliau-beliau yang sebetulnya punya latar belakang politik kan Pak. Betul. Jadi saya begini saja, saya menyatakan bahwa saya birokrat ya. Kepada Bapak Menterinya nih, Bapak Menkonya misalnya dulu Pak Menkonya Pak Hatta Rajasa, misalnya kan beliau kan ketua umum partai gitu kan ya. Saya menyatakan Pak, saya ini birokrat. Jadi karena saya birokrat, jadi saya harus menjalankan tugas sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Ya. Jadi saya akan menyampaikan kepada Bapak misalnya nanti itu berdasarkan rule-nya, ya, berdasarkan rule-nya. Jadi saya tidak akan keluar dari rules itu tadi. Jadi saya dari awal sudah menyatakan seperti itu, Pak. Pak ya. Dan syukur alhamdulillah beliau-beliau ini tadi dari
Pak Hatta, ya setelah Bu Sri Mulyani kan Iya, Pak Hatta, Pak Hatta. kemudian Pak Hairul Tanjung, Iya, segala itu malah, ya oke, saya percayakan urusan birokrasi kamu kerjakan Pak Edi, sebaik-baiknya. ke Pak Ses gitu. Iya. Jadi saya betul-betul diberikan keleluasaan ya Betul. untuk mengurus birokrasi dan mengkoordinasikan kedeputian yang ada di sana, Pak. Iya. Jadi itulah syukur alhamdulillah saya juga di sana, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang ada di kedeputian itu saya selalu ikut serta mesti gitu. Dan bahkan dalam hal tertentu misalnya Pak Hatta itu kalau ada konsep-konsep apa, kalau belum ke saya beliau tidak akan mau. Ya. Kasih dulu sama Sesmenko-nya dulu gimana. Ceritanya begitu. Jadi betul, ya. saya betul-betul dan syukur alhamdulillah pada waktu menterinya itu betul-betul memisahkan antara kegiatan pemerintahan dan kegiatan politik. Itu yang saya bersyukur, Iya, Pak. iya. Walaupun ada dalam beberapa hal tertentu seperti staf-staf khususnya itu kan orang-orang politik yang Iya, bawa. memang Tapi nggak saya bisa. selalu deal sama dia, ya. Anda ditugaskan di sini sebagai staf khusus membantu Bapak Menko, oke. Tapi kalau terkait dengan masalah birokrasi, saya bilang gitu ya, masalah aturan dan sebagainya, Anda harus tunduk kepada apa yang saya katakan, saya bilang gitu. Ya, mereka ngikut. Iya. Semuanya, Pak. Jadi walaupun mereka orang-orang politik, tapi ya saya bilang sepanjang kita bisa menerapkan dan kita harus tegas gitu lah ya, harus tegas gitu. Tegas dalam arti kita menyampaikan hal itu benar, ada dasarnya dan lain sebagainya. Gitu. Itu ceritanya. Luar biasa itu, Pak. Saya kira banyak hal yang bisa dipelajari nih, Pak. Bukan saja pada generasi muda, tapi para pemimpin saat ini yang sedang melit institusi masing-masing, bahwa Pak Edi dengan latar belakang custom yang kuat gitu, Pak, terjun menjadi seorang yang mengelola birokrasi kan, Pak, sebetulnya. Sesmenko itu kan urusannya orang kedua yang urusannya birokrasi. Dan beruntung juga karena Kementerian Keuangan pernah punya Pak Edi yang juga pernah melakukan reform, custom reform terutama, kemudian birokrasi reform, yang kemudian hasilnya sekarang ini sudah banyak dinikmati oleh bukan saja Kementerian Keuangan tetapi juga kementerian-kementerian lain juga ikut melihat sisi baik daripada proses reform, dan ini merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Pak Edi 6 tahun dan saya kira ini waktu yang cukup panjang, dan pada saat 6 tahun itu tadi Pak Edi menyampaikan Pak Edi terus belajar ya, Pak ya. Karena banyak hal baru yang bisa dipelajari, dan ini saya kira juga merupakan inspirasi dan saya kira spirit yang perlu dikembangkan bukan saja generasi muda ini, Pak, karena banyak sekali pemimpin-pemimpin yang kemudian menjadi puas pada saat dia menduduki jabatan tertentu. Terima kasih sekali Pak Edi, ini luar biasa. Nah, kemudian Bapak kan sampai usia yang tidak bisa lagi untuk menjadi pejabat pemerintah, Pak. Sebetulnya kalau usia Pak Edi lebih muda 5 tahun masih terus Pak Edi. Tapi karena batasan umur yang 60 itu harus dipenuhi. Saya sebetulnya diperpanjang 2 tahun, Pak. Jadi gitu saya ya, Pak? pensiun itu umur 62. Oh, iya. 60, Ini yang belum banyak tahu nih, Pak. Iya, 60 saya pensiun, saya lapor Pak Menteri. Pak, saya bulan September ke depan ini usia saya mencapai 60, saya harus pensiun berhenti. Oh, saya masih perlu kamu gini. Gimana? Waktunya Pak Hatta. Pak Hatta. Pak. Wah, ya bagaimana Pak aturannya seperti itu? Nah, terus kemudian, saya coba kepada Presiden. Ya usulkanlah kepada Presiden untuk bisa diperpanjang gitu, Pak. Jadi saya mempunyai pertama perpanjangan usia pensiun 1 tahun. 1 tahun. Nah, begitu setelah 1 tahun selesai, saya lapor lagi. Pak, ini sudah selesai nih, hampir selesai 1 tahun. Oh, saya masih perlu kamu. Diminta lagi perpanjangannya sehingga sampai 2 kali. Tahun. Nah, setelah 2 tahun itu persis juga pemerintahan pada waktu itu berakhir kan, Pak? Berakhir. Tahun 2014 gitu. Saya kan harusnya pensiun tahun 2012, umur saya 60. 2014 persis 2 tahun perpanjangan saya itu tadi. Selesai. Jadi saya tahun 2014 dengan usia 62 tahun. Diperpanjang 2 kali. Ini barangkali case yang belum
saya kira kalaupun ada, setahu saya baru Pak Edi nih. Sama Pak Lambok, Pak satu. Oh Pak Lambok Iya, pernah ya Pak ya? iya. Oh. Saya ingat bersama-sama itu. Saya sama Pak Lambok. Saya sama Pak Lambok itu sih hampir sama. Perpanjangannya itu tadi setahun 2 kali. Iya iya iya. Jadi iya. mungkin baru itu ya, mungkin Iya, ya. iya, iya, Artinya pejabat struktural lah, bukan Iya, fungsional. Betul. Tapi memang di perundangan dibuka peluang apabila memang pimpinan, Iya, artinya presiden ya. menugaskan itu bisa. Bisa ya. Bahkan sekarang Pak, ini kan banyak pejabat yang asalnya bukan ASN Pak sekarang ini. Dari private sector Ya, kemudian bisa. ditugaskan. Jadi memang dibuka peluang itu. Tapi kala itu saya kira ini pengalaman yang cukup menarik. Dan saya kira Pak Edi itu bukti bahwa kompetensi, kinerja Pak Edi sangat well trusted gitu Pak ya. Dari para menteri waktu itu sehingga Bapak masih terus diperpanjang. Jadi 62 Bapak retire, jadi kemudian menikmati pensiun dengan sangat nyaman saya kira. Sudah ngomong cucu ya Pak ya? Oh iya Pak, cucu saya udah 8. Waduh. Dari 2 anak. 2 anak luar punya cucu biasa. 8. Cucu 8, kemudian Bapak Ibu sehat. Saya tiba-tiba kaget mendengar, di RUT BPDW PKS, Pak Edi yang baru. Pak Edi ini, wah ini rupanya memang nggak ada habisnya ini Pak Edi. Ceritanya gimana Pak Edi? Ya, itu saya juga surprise Pak, saya juga nggak nyangka. Jadi ceritanya itu suatu ketika saya menghadiri suatu hajatan pernikahan ya, putri dari salah satu pejabat Bea Cukai, Pak Saifullah Nasution waktu itu. Nah di situ saya ketemu sama Pak Susi Wiono. Pak Susi Wiono, Sesmenko ya? Sesmenko. Pengganti Bapak kan? Enggak, pengganti saya itu kan Pak Lukita. Oh iya Pak Lukita. Ya, Pak betul, Lukita, ya, betul, terus betul. kemudian baru Pak Susi ya. Baru Pak Susi. Jadi ya, sudah betul. beberapa kali Iya, lah iya. gitu. Jadi diganti di situ. Nah Pak Susi bilang, wah Pak, saya cari-cari Bapak selama ini. Loh kenapa? Sus, saya bilang, karena dulu bekas anak buah saya, Iya, kan, iya, Sus, betul, itu saya betul, panggil jambal aja itu. Kenapa Sus? Gitu. Enggak ada sesuatu yang perlu saya bicarakan gitu. Oh iya, sorry ini saya baru habis pulang umroh gitu. Jadi mungkin jadi waktu pulang umroh. Oh iya Pak gini. Udahlah, ketemu di situ Susi menyatakan bahwa Pak, ini Bapak itu mau diusulkan. Loh diusulkan apa? Saya bilang gitu. Aku pensiun kok, saya bilang gitu. Ya ini ada lembaga namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, BPDPKS, yang rencananya akan ada pergantian direktur utamanya. Jadi Bapak diusulkan oleh Menteri Keuangan karena BPDPKS ini BLU katanya dia itu Menteri Keuangan kepada Pak Menko Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah katanya untuk menjadi penggantinya sebagai direktur utama. Wah saya kaget. Itu apa itu BPDPKS? Apa? Ini loh Pak Badal. Oh saya pernah ingat Pak, saya pernah baca tahun 2015 itu saya dengar Pak Bayu menjadi dirut yang tunjuk pertama sebagai dulu Pak. dirut dari Betul. oh itu toh yang Pak Bayu dulu itu. Iya Pak gini. Gimana? Wah sebentar ya, saya ini kan sudah lama meninggalkan apa namanya pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Saya pikirkan dulu deh kalau gitu. Ya ini Pak, kalau saya hanya diminta oleh Pak Menko untuk hubungin Bapak katanya si Menko. Ya udahlah Sus, nanti coba saya pikirkan dulu gitu. Saya bilang begitu. Bahkan di situ ini ada Pak Heru Dirjen Bea Cukai kan waktu itu, Pak. Iya. Pak Heru kan sebagai Dewas Pak. Dewan ya, Pengawas. Iya betul Ya. betul. Ngobrol kita di situ, Pak Heru bilang, udah Pak kalau Bapak bersedia ya kita akan dukung ini tadi. Gitu. Ya tunggu sebentar deh, saya bilang gitu. Kalau dilalah kebetulan nggak lama kemudian ada announcement gitu kalau Bu Menteri Keuangan hadir. Oh. Nah, Pak Susi ini bilang, Pak sekalian Pak, ini ada mumpung ada Bu Menteri. Iya boleh. Saya bilang ketemulah. Iya. Kita say hello sama Bu Menteri begini-begini. Terus Bu Menteri begitu lihat Pak Susi ini mengingat, iya Pak Susi, saya kan Pak Sesmenko katanya, saya kan mengusulkan itu tadi pergantian yang saya katakan tadi BPDPKS ini kebetulan Pak Edi gimana ini tadi? Wah ya itu Bu, saya justru diminta oleh Pak Erlangga agar supaya menghubungi Pak Edi. Udah kalau gitu, jadi aja deh ya Pak Edi ya, langsung tangan saya diambil deal. Jadi ini bukan permintaan tetapi ini perintah. Wah ini kalau sudah bilang gitu gimana ya? Saya nggak bisa jawab, nggak bisa ngomong apa-apa ya. Saya kata cuma siap Bu. Jadi Ibu pun belum tahu itu, taunya nggak ngerti Pak, nggak tahu Pak. Orang baru itu kok dinyatakan seperti itu. Iya. Nah benar. Jadi nggak lama kemudian
ternyata itu terus bergulir dan segera itu saya dihubungin sama Pak Sekjen, Pak Adianto. Pak Edi ini siap-siap karena sewaktu-waktu ini kira-kira tanggal 2 itu 2 Maret itu akan Ibu mau berkenan mau melantik katanya begitu. Wah, iya siap Pak gitu. Nah, itulah mulainya. Nah, Pak Marwanto kan ini lagi bidang ini kan bukan bidang saya lagi. Iya, betul. Jadi bagaimana saya ini harus bisa? Saya biasa begitu. Kalau saya sudah menerima perintah, saya harus betul-betul mengemban amanat itu dan saya harus bisa. Saya harus bisa gitu aja. Ya satu saya itu tadi belajar Pak. Jadi begitu saya masuk, saya kumpulkan semua buku-buku yang terkait dengan sawit ini tadi. Sawit ini tadi seperti apa, mulai dari perkebunan, industrinya dan lain sebagainya macam-macam itu tadi. Biodiesel itu apa dan macam-macam. Dan itu lagi sekali lagi saya panggil lah nih orang-orang yang sudah lama di sini, yang sudah tahu itu tadi. Sekali lagi saya discuss, coba kamu ceritakan. Saya banyak belajar. Jadi itu lagi kuncinya, jangan sampai kita itu takut bertanya kepada bawahan. Betul. Saya nggak pernah itu tadi. Bawahan saya kalau saya anggap dia memang mempunyai suatu kemampuan, suatu keahlian tertentu, kenapa saya tidak harus belajar kepada mereka, gitu kan ya? Saya tidak menganggap bahwa belum tentu atasan itu tahu segala-galanya. Betul, ya. Di sini saya banyak belajar sama mereka. Saya kumpulin saja diskusi, ya kan? Nah, secara nggak langsung saya bisa menyerap ilmu yang tadi itu tadi. Betul. Nah, mungkin sekarang saya lebih pandai daripada mereka. Karena wisdom Pak Edi nggak ada yang ngalahin di sini kan. Betul. Jadi itulah ceritanya. Jadi saya belajar kepada siapa-siapa, teman-teman, kalau ketemu teman asosiasi atau apa, saya selalu belajar itu. Rekan-rekan yang ada di sini semuanya itu mulai dari kepala divisi, ya kan. Kan kebanyakan kepala divisi ini tadi yang secara teknis mengetahui banyak. Betul. Nah, disitulah mudah-mudahan dan syukur alhamdulillah, ya mudah-mudahan lah kalau sekarang berbicara masalah sawit, saya beranilah sudah bercerita soal itu. Ini yang saya kira pasti menarik. Ini jadi kita sudah menyentuh pada core of the core gitu ya Pak ya. Jadi kalau mengenai BLU sawit, sebetulnya saya ikut terlibat di dalam pembentukannya. Memang ini organisasi yang sangat unik dan spesifik Pak. Jadi saya kira keberadaan Pak Edi, karena memang Pak Edi tahu masalah birokrasi di kelembagaan, di kementerian terutama. Pak Edi punya pengalaman hubungan internasional dalam konteks bahwa ada perdagangan internasional yang melibatkan komoditas kelapa sawit. Dan belakangan ini kan kelapa sawit menjadi komoditas yang cukup penting bagi neraca pembayaran kita, perekonomian kita, penyerapan tenaga kerja, kemudian pembinaan petani sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka ya Pak ya. Dan kemudian BPDB Sawit kan juga menginisiasi sebuah bidang riset yang luar biasa Pak itu maknanya. Termasuk kemudian memberikan pembelajaran pada petani-petani ya Pak ya. Nah ini saya kira sangat menarik sekali dan Pak Edi punya kompetensi saya kira untuk itu, apalagi dengan wisdom dan semangat belajar yang luar biasa tadi. Nah Pak Edi, kalau konteks kelapa sawit sekarang ini posisi kita seperti apa Pak? Di dalam konteks seberapa besar produksi kita dibandingkan dengan negara? Karena kan orang masih mengatakan bahwa we are the biggest producer in the world. Apakah masih seperti itu? Kemudian yang kedua hal-hal lain nanti Pak misalnya berkaitan dengan sentimen masyarakat Eropa terhadap sawit yang sebetulnya di balik itu sebetulnya kan sebuah persaingan gitu ya Pak ya. Monggo Pak Edi, bagaimana posisinya? Baik, Pak. Jadi sawit ini ternyata